Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita mau persiapkan hati hidup kita untuk kembali kita datang kepada Tuhan, menaikkan pujian syukur kita kepadanya. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa hati kami bersyukur memuji nama-Mu. Betapa hati kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur memuji-Mu, ku bersyukur menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan
tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau Tuhan kemenanganku, Kau Tuhan pengharapanku. Kami naikkan suara memuji nama-Mu Tuhan. Ku angkat suaraku karena nama-Mu, sebab hanya bagi-Mu lah segala kemuliaan, sebab hanya bagi-Mu lah hormat dan kuasa selamanya. Sungguh hati kami siap untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu, Tuhan, penolongku dan Allahku. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Kiara lama takkananmu, kiara patakkananmu se. Kiara lama sikinaramo, hadirat-Mu memenuhi bait-Mu. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau kuagungkan, Kau kutinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Pujilah namamu Tuhan, segala kemuliaan bagimu. Haleluya. Kiara pataka namamu, kiara lama se, kiara pataka nama ya sikina takala namo, kiara papa la. Kiara lama ya se. Kami agungkan Engkau, ku muliakan namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, atas kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab kasih-Mu besar, anugerah-Mu besar Tuhan. Tapi juga kemurahan-Mu itu lebih daripada hidup. Sebab itu kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Awal lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Awal lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup.
dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu, terima kasih Tuhan, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sebab kemurahan-Mu ya Tuhan lebih dari hidup. Betapa hati kami bersyukur dan memuji-Mu. Sebab begitu besarnya kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, berterima kasih pada-Mu Tuhan. Kami bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami agungkan Engkau. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan.
datang memujimu. Haleluya. Dan ku bersyukur, dan ku bersyukur, sebab anugerah-Mu besar, kasih setia-Mu kekal selamanya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku bersyukur. Ya Allah, ku bersyukur kepadamu. Haleluya. Oh Roh Kudus, ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, amin, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dan ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus.
Seperti halnya Gunung Raja Wali yang mendapatkan pembaruan kekuatan dan pemulihan daripada Tuhan, sehingga kami pun berjalan tidak menjadi letih dan lesu. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kiranya pagi hari ini Tuhan, melalui persekutuan kami dengan Engkau, setiap kami yang boleh beribadah kepada-Mu Tuhan, kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan itulah yang makin mengubahkan arah hidup kami, sehingga menjadikan kami semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan, disempurnakan dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Dan kiranya pagi hari ini Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, dan kami akan renungkan, bahkan lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Roh Kudus kiranya menjamah dan melawat setiap kami, sehingga kami membuka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga dapat menerima kebenaran-Mu, kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan dan mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami mengalami anugerah yang makin besar dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Dan kiranya juga pagi hari ini firman-Mu memberikan jawaban dalam hidup kami, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur lagi kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Pagi hari ini kita bersyukur lagi, kita boleh berjumpa melalui doa pagi, sehingga melalui persekutuan ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, tetapi lebih daripada itu kita boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang tentunya akan makin mengubahkan kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan dari pembacaan kita pada kitab Amsal pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-27. Kita akan membaca pagi hari ini Amsal 10 ayatnya yang ke-28. Amsal 10 ayat yang ke-28, firman Tuhan mengatakan demikian. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Dalam satu terjemahan lain juga dikatakan, harapan orang benar mendatangkan sukacita, tetapi ambisi yang jahat mendatangkan kehancuran. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salah satu hal yang bisa membuat orang dapat bertahan di tengah kesukaran, bertahan di tengah tekanan, ataupun di tengah himpitan, itu kalau orang tersebut masih memiliki yang namanya pengharapan dalam hidupnya. Seperti seseorang yang ingin saya ibaratkan, ketika orang mungkin terjebak di satu gua ataupun di tempat tertentu, dan kemudian ketika dia melihat ada satu lubang kecil yang memberikan cahaya, nah itulah sebuah harapan, sehingga orang dapat bertahan, orang kuat menghadapi segala sesuatunya kalau orang tersebut masih memiliki yang namanya pengharapan dalam hidupnya. Maka ketika dia harus diperhadapkan dengan kesulitan, kesukaran, tantangan dan lain segala macam, ketika dia masih punya pengharapan, dia akan tetap kuat. Bukan hanya bertahan, tetapi bisa melewati kesukaran itu dengan segala baik dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Demikian pula halnya dengan kehidupan kita. Kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk melewati masa-masa yang sukar, sehingga kita bisa melewatinya dengan segala baik. Saudara dikasih dan diberkati Tuhan, melalui apa yang kita baca, maka yang pertama firman Tuhan mengingatkan lagi buat setiap kita. Firman Tuhan mengatakan harapan orang benar. Di sini ada kata orang benar, tapi juga ada orang fasik. Harapan orang benar menjadi sukacita. Yang membedakan adalah pertama orangnya. Harapannya, setiap orang tentu punya pengharapan. Saya punya harapan, saudara juga punya harapan. Harapan untuk keluarga saya, harapan untuk mungkin karir, usaha pekerjaan dan lain sebagainya. Harapan saya begini, begitu dan lain sebagainya. Oh, saya punya pengharapan nanti setelah selesai pandemi ini berakhir, saya berharap ini itu dan seterusnya. Setiap orang punya pengharapan dalam hidupnya. Termasuk firman Tuhan mengatakan orang benar punya pengharapan, orang fasik pun juga punya harapan. Hanya yang membedakan
Ketika orangnya benar, harapannya tentu mengharapkan hal-hal yang benar. Tapi kalau orangnya fasik ataupun jahat, maka dia memiliki harapan yang jahat, yang negatif, yang buruk, yang kurang baik, tentu kepada orang lain. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, maka yang pertama kita perlu perhatikan bahwa orang benar memiliki pengharapan, yaitu di dalam Tuhan, dan pengharapannya akan mendatangkan sebuah sukacita dalam hidupnya. Akhir dari pengharapannya akan berbuah sesuatu hal yang manis. Sebab itu yang pertama, bukan persoalan tentang harapannya lebih dulu, tetapi orangnya dulu. Nah, orangnya harus benar. Nah, ketika orangnya benar, dia punya pengharapan yang benar. Meletakkan pengharapan yang benar, harapannya juga benar, tujuannya juga benar, dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya, mari kita belajar yang pertama, tentu kita hidup harus menjadi orang yang benar. Kita dibenarkan oleh Tuhan, tetapi kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, maka sudah tentu menjadi panggilan dan tanggung jawab setiap kita untuk mau hidup dalam kebenaran. Sebagai contoh yang terjadi dengan Raja Salomo, ketika dia menjadi raja, maka yang pertama kali dia minta, dia harapkan daripada Tuhan ketika dia menjadi seorang raja. Bukan dia mengharapkan nyawa dari musuhnya, dia bukan mengharapkan kekayaan yang besar ataupun yang sangat banyak, dia juga bukan mengharapkan kemuliaan yang begitu besar, tetapi yang dia harapkan adalah agar Tuhan memberikan kepada hidupnya hikmat dari Tuhan, hikmat yang akan menolong dan menuntun hidupnya supaya dapat memerintah dengan bijaksana, hikmat yang akan menolongnya sehingga dia dapat memelihara bangsa yang besar yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Nah, orang benar memiliki harapannya yang baik supaya dia diberikan hikmat. Tujuannya bukan untuk ambisi pribadinya, tetapi tujuannya adalah untuk apa? Supaya dapat memerintah dengan bijaksana, supaya rakyatnya sejahtera, hidup senantiasa takut dalam Tuhan, dan lain sebagainya. Itu adalah harapan orang benar. Jadi sekali lagi, pertama persoalannya bukan tentang pengharapannya, tapi orangnya dulu. Nah, ketika orangnya benar, dia memiliki pengharapan yang benar. Kalau orangnya tidak benar, orangnya fasik, maka yang ada dalam kehidupannya bukan lagi pengharapan, melainkan ambisi. Sebab itu dalam terjemahan The Message Bible dikatakan bahwa ambisi yang jahat itu akan mendatangkan kehancuran bagi kehidupannya. Nah, oleh karena itu yang pertama, mari jadilah orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, tapi dia mau terus hidup dalam kebenaran. Maka dia disebut sebagai orang benar. Nah, kalau orang benar punya pengharapan yang benar dalam hidupnya, sehingga pengharapannya akan mendatangkan sebuah sukacita. Karena mungkin saja dia tidak memperoleh seperti yang dia harapkan, tapi kalau meletakkan pengharapan kita dalam Tuhan, kita akan memperoleh jauh lebih dari apa yang kita harapkan. Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang indah. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar jadi orang benar, sehingga orang benar punya pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Jadi bukan tentang pengharapannya lebih dulu, tapi orangnya lebih dulu harus benar. Nah, kalau saudara dan saya orang benar, kita punya pengharapan yang benar. Bukan hanya sekedar saya mau berhasil, bukan sekedar supaya saya bahagia, bukan hanya sekedar supaya saya bisa mencapai ini, itu, dan lain sebagainya. Tujuannya bukan untuk saya dan saya, sekedar ambisi pribadi, tetapi harapan orang benar tujuannya adalah untuk banyak hal yang lebih besar, untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi juga untuk menjadi berkat dan lain sebagainya. Itu tujuan yang dikerjakannya dalam setiap pengharapan yang dimiliki dalam hidupnya. Jadi yang pertama, ini berkaitan dengan orangnya terlebih dulu. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di sini firman Tuhan menegaskan dan mengingatkan lagi buat setiap kita bahwa harapan orang benar akan mendatangkan sukacita atau menjadi sukacita. Harapan itu seperti halnya kalau kita melihat kehidupan seorang petani. Petani ketika dia menaburkan benih, ataupun sebelum menaburkan benih, dia akan mengolah tanahnya. Mungkin dicangkul, mungkin dibajak, dan lain sebagainya. Setelah itu kemudian dia menaburkan benih, dia merawatnya, dan lain sebagainya. Tapi dia mengerjakan segala sesuatunya dengan tekun, dengan sabar, dia menanti. Setelah dia mungkin waktu menabur, waktu bekerja, memulai segala sesuatunya dengan mencucurkan keringat, air mata, dan lain sebagainya. Rasa lelah,
rasa capek, panas, tetapi dia memiliki satu pengharapan bahwa satu kali kelak apa yang sudah saya taburkan itu akan mendatangkan satu tuaian. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kita pada Mazmur, mengatakan bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Nah, itulah pengharapan kita yang menaruh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita salah meletakkan pengharapan kita. Banyak orang kenapa bisa menjadi kecewa? Kalau harapan tidak menjadi kenyataan, itu bisa menjadi sebuah kekecewaan. Mengapa banyak orang kecewa? Bahkan mungkin kecewa dengan Tuhan. Karena orang mungkin salah berharap. Seringkali kita berharap agar Tuhan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Kita berharap agar Tuhan melakukan segala sesuatunya dengan cara seperti yang kita bayangkan atau kita pikirkan. Kita berharap agar Tuhan melakukan segala sesuatu tepat seperti waktu yang kita mau. Nah, ini yang keliru, sehingga banyak orang kemudian jadi kecewa. Kita sudah berharap kepada Tuhan, kita sudah berdoa bahkan berpuasa agar Tuhan mengerjakan segala sesuatu, waktunya harus tepat seperti yang kita mau. Yang terjadi sepertinya justru kelihatannya terlambat. Kita mau Tuhan mengerjakan segala sesuatunya seperti dengan cara yang kita mau. Ternyata Tuhan memberkati kita atau menolong kita dan lain sebagainya dengan cara yang berbeda. Nah, itu sebabnya banyak orang menjadi kecewa dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang mengecewakan, tapi cara kita berharap mungkin yang keliru, yang salah. Nah, ini yang mesti diperbaiki. Ketika kita berharap pada Tuhan atau menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka itu artinya kita mempercayakan kehidupan kita, segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengerjakan segala sesuatunya dengan caranya Tuhan, pada waktunya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan kita memaksa Tuhan untuk melakukan segala sesuatu seperti yang kita kehendaki. Ada satu kisah yang menarik dari seorang panglima Raja Aram, yaitu Naaman. Naaman ketika dia mendengar berita dari seorang gadis yang bekerja di rumahnya, melayani istrinya, dia mengatakan di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkanmu. Kalau engkau ke sana, engkau pasti akan sembuh. Naaman yang belum mengenal Tuhan, maka pada waktu itu dia datang ke Israel untuk bertemu dengan Nabi Tuhan. Maka pada waktu itu ketika dia datang dengan pemikiran-pemikiran, bayangan-bayangan. Nah, kadang-kadang kan kita seperti itu. Ketika kita mau datang, ketika kita mendengar ada seorang nabi yang bisa menolong, mendatangkan mujizat dan lain sebagainya, maka kita biasanya pikiran kita sudah mulai berjalan. Oh, kira-kira nanti yang akan dilakukan seperti ini, itu dan lain sebagainya. Sesuatu yang kita pikir sebagai sebuah kebiasaan, seperti yang kita harapkan. Paling tidak nabi itu akan keluar menyambut saya yang seorang panglima, dan kemudian dia akan menumpang tangannya ke atas penyakit yang saya derita, dan kemudian dia menggerak-gerakkan tangannya, panggil nama Tuhannya dan lain sebagainya, sehingga saya bisa mendapatkan kesembuhan. Namun apa yang terjadi? Ketika mendekati rumah dari Nabi Tuhan, maka pada waktu itu harapannya semakin bertambah besar untuk segala sesuatunya bisa terjadi seperti yang dikehendakinya. Tapi apa yang terjadi? Begitu sampai di depan pintu rumah dari Nabi Tuhan, ternyata yang keluar bukan nabinya, tetapi hambanya atau budaknya. Budaknya keluar dan mengatakan, pergilah ke sungai Yordan, mandi 7 kali, kamu akan sembuh. Selesai dan ditutup pintunya. Nggak ada penyambutan, nggak ada yang seperti dibayangkan. Harapan tidak bertemu dengan kenyataan. Apa yang terjadi? Kekecewaan. Nah, Naaman pun berubah menjadi kecewa, dan bahkan kekecewaan berubah menjadi kemarahan. Dia marah karena dia pikir kok nggak seperti yang diharapkan, nggak seperti yang dipikirkan, nggak ada penyambutan, nggak ada seperti yang dilakukan di bangsanya, di bangsa Aram, dengan mungkin menumpangkan tangannya ke atas orang yang sakit, digerak-gerakkan tangannya dan lain sebagainya. Nggak ada ritual-ritualnya. Cuma hambanya, budaknya yang keluar kemudian disuruh mandi. Nggak ada sesuatu yang wow, yang luar biasa, yang keren. Tapi seperti hal yang kok biasa banget gitu. Sehingga Naaman menjadi kecewa. Tetapi untungnya pada waktu itu ketika amarahnya naik, tekanan darahnya naik, dia menjadi marah. Orang bawahannya yang mengatakan, Tuanku, bukankah kalau Nabi itu memerintahkan hal yang sangat sulit, Anda akan mengerjakannya demi kesembuhan? Dia mengatakan, oh ya benar juga ya. Ini kan bukan perkara sulit, cuma tinggal mandi saja, membenamkan diri di sungai Yordan.
sudah kamu akan sembuh. Akhirnya Naaman pun mereda dan kemudian dia membenamkan diri, taat kepada perintah Tuhan melalui nabi Tuhan itu. Maka setelah dia membenamkan diri 7 kali, maka dia mengalami kesembuhan. Nah, kadang-kadang juga sama dengan kehidupan kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka seringkali kita sudah mereka-reka terlebih dulu, sudah memikirkan terlebih dulu kira-kira Tuhan menolong kita dengan cara A, B, C dan seterusnya, kapan waktunya sesuai dengan kehendak kita. Nah, ini yang keliru, maka kita mesti rubah. Kita merubah dengan ketika kita meletakkan pengharapan kepada Tuhan, itu artinya kita mempercayakan itu semuanya kepada Tuhan. Maka tinggal bagian kita bersyukur kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakannya bagi kita, atau bahkan Tuhan telah mengerjakannya buat setiap kita. Karena pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, tetapi selalu mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kepada kita mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tapi jauh melampaui dari apa yang kita harapkan. Berbeda dengan orang benar, harapan orang fasik atau ambisi orang fasik akan berakhir kehancuran. Dan inilah yang juga menjadi warning atau perhatian buat setiap kita, agar ketika kita melakukan segala sesuatu atau menjalaninya, entah itu pekerjaan, entah itu pendidikan, entah itu pelayanan dan lain sebagainya, pastikan itu adalah visi dari Tuhan dan bukan ambisi pribadi. Kadang-kala orang mengatakan beda tipis atau 11-12 antara visi dan ambisi pribadi. Terkadang ambisi pribadi orang bungkus dengan hal-hal yang kelihatannya rohani, sehingga yang merupakan ambisi pribadi dibungkus dengan hal rohani supaya kelihatannya baik. Nah, ini yang seringkali terjadi. Namun hari ini kita diingatkan, jangan kita digerakkan hidup kita oleh ambisi pribadi, namun pastikan hidup kita digerakkan oleh visi daripada Tuhan, sehingga itu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita, kita sebagai orang percaya, kita mesti hidup dalam pengharapan. Istimewa di sekarang ini, ketika kita diperhadapkan dengan situasi karena pandemi COVID yang belum berakhir, dan bahkan kita juga belum tahu pasti kapan akan berakhirnya. Tapi kita sebagai orang percaya, jangan kita kehilangan pengharapan. Pengharapan itu penting buat kita, sehingga kita tetap kuat dalam menjalani masa yang sukar. Pengharapan akan memberikan kita kekuatan, pengharapan akan memberikan kita sukacita, pengharapan juga akan memberikan kepada kita semangat dalam hidup untuk tetap menjalani hidup ini. Karena kita tahu ada harapan. Kita meletakkan pengharapan bukan kepada sesuatu yang terlihat, pada situasi, pada musim, pada keuangan dan lain sebagainya. Kalau sesuatu itu sudah terlihat, itu bukan lagi pengharapan. Tapi kalau sesuatu yang belum kelihatan, itulah pengharapan. Nah, oleh karenanya, kita mari belajar meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan yang adalah sumber pengharapan kita. Namun, kita sebagai orang percaya, kita diingatkan lagi juga dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengatakan, kalau kamu hanya dalam dunia ini saja meletakkan pengharapanmu kepada Tuhan, kamu adalah orang yang paling malang. Itu artinya dalam kehidupan kita juga mesti meningkatkan pengharapan kita. Jangan hanya berhenti pada kita berharap untuk hal-hal yang di dunia ini saja. Berharap supaya usaha kita berhasil, berharap supaya hidup kita diberkati, berharap supaya saya bisa sembuh, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan dan lain sebagainya. Tapi jauh lebih daripada itu, kita mesti tingkatkan pengharapan kita. Dulu mungkin kita hanya berkutat atau berada di lingkaran menaruh pengharapan pada hal-hal yang duniawi, supaya hidup saya berhasil, diberkati dan lain sebagainya. Itu nggak salah, tetapi kalau hanya itu saja, maka kita nggak akan bertumbuh. Tapi kita harus meningkat. Bukan hanya meletakkan pengharapan kita pada perkara-perkara dunia yang sementara ini, tapi mari kita tingkatkan meletakkan pengharapan kita pada perkara-perkara yang bernilai kekal, yang belum kelihatan. Yaitu apa? Tentang kemuliaan dalam Tuhan. Kita mengarahkan pandangan kita, pengharapan kita pada surga yang mulia. Sehingga disitulah membuat kita bersemangat. Kita menaruh pengharapan kita, mengharapkan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ketika kita mengharapkan kedatangannya, itu artinya kita mengharapkan agar kehidupan kita sebagai orang percaya kita bisa mengalami pengangkatan sebagai gereja Tuhan. Rapture, kita bisa mengalami pengangkatan. Sehingga hidup kita diubahkan
menjadi tubuh yang mulia, terutama pengangkatan gereja Tuhan sebagai buah sulung gereja, sehingga kita tidak mengalami masa-masa kesukaran di akhir zaman, tetapi kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita meningkatkan pengharapan kita, bukan hanya meletakkan pengharapan kita kepada hal-hal atau perkara-perkara duniawi, tapi juga meletakkan pengharapan kita pada hal-hal yang bernilai kekal. Bukan hanya untuk di dunia ini saja, tapi untuk masa yang akan datang pada kekekalan. Mengharapkan kedatangannya pada kali yang kedua, mengharapkan kemuliaan Tuhan, surga yang kekal, itulah yang kita harapkan dalam hidup kita. Sehingga itu membuat kita antusias bergairah. Sekalipun ketika kita mengiring Tuhan, kadang-kadang kita mengalami penderitaan, kesukaran, kesulitan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita punya pengharapan, itu membuat kita bukan hanya bertahan, tapi melewati masa yang sukar. Saya tutup dengan hal ini, melewat apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus banyak mengalami aniaya, dipukul, karang kapal, dan lain sebagainya. Tetapi sekalipun demikian, tapi dia bersuka cita dalam melayani Tuhan. Apa yang membuatnya bertahan dalam pelayanan, bahkan sampai bisa mencapai garis akhir dalam perjuangan pertandingan imannya dan menerima mahkota kemuliaan daripada Tuhan? Karena dia punya pengharapan, dia meletakkan pengharapannya pada sesuatu yang bernilai kekal. Sehingga ketika ada kesukaran, kesulitan, tantangan, tekanan dalam hidup, tidak membuatnya menyerah dan berhenti, tapi terus melangkah maju karena dia punya pengharapan. Nah, bagi hari ini mari kita belajar untuk meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tapi kita bukan hanya tentang perkara-perkara jasmani atau duniawi ini saja, tetapi juga untuk perkara yang akan datang, bernilai kekal di dalam Tuhan. Itu membuat kita akan bersemangat dalam menjalani kehidupan kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, mari kita bawa kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang adalah sumber pengharapan kita. Mungkin saat ini kalau kita melihat situasi keadaan zaman, karena situasi pandemi dan sebagainya, kita rasanya berpikir, rasanya nggak ada harapan untuk usaha ini bisa maju dan berkembang. Nggak ada harapan untuk keluarga saya, untuk pendidikan dan lagi sebagainya. Tetapi ketika kita berada dalam Tuhan, harapan itu selalu ada, dan harapan itu akan menguatkan dan menolong dalam kehidupan kita. Jangan berhenti berharap, tetap memiliki pengharapan, sehingga kita tetap bersuka cita dalam menjalani kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau di antara kita sedang mengalami pergumulan saat ini, atau mengalami masalah dan kesulitan, mari taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam hidupmu. Engkau akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan akan nyata atas kehidupan saudara sekalian. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup atas anugerah dan kasih-Mu melalui firman Tuhan mengingatkan kepada kami semuanya, agar kami terus belajar menjadi orang yang benar. Kami bersyukur karena anugerah-Mu membenarkan kami, sehingga kami orang berdosa dibenarkan oleh Tuhan. Tapi kami juga mau terus belajar untuk hidup dalam kebenaran dengan mentaati perkataan-Mu Tuhan. Itu akan terus membawa kami menjadi orang yang benar. Nah, sebagai orang yang benar pun kami memiliki pengharapan-pengharapan yang benar di hadapan Tuhan. Bukan ambisi pribadi kami, bukan misi pribadi kami, tetapi yang kami jalankan adalah visi daripada Tuhan. Sehingga ketika kami memiliki pengharapan pun, kami meletakkan pengharapan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan cara Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dan dalam waktunya Tuhan. Disitulah kami akan melihat perkara-perkara yang besar Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan kami akan melihat kemuliaan Tuhan bahkan di tengah badai yang kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Ya, setiap kami Tuhan pagi hari ini kalau ada mengalami masalah, kesulitan, pergumulan dalam hidup, mungkin masalah dalam usaha pekerjaan, mungkin masalah dalam keluarga rumah tangga, mungkin ada pergumulan dalam studi pendidikan ataupun kesehatan dan lain sebagainya. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami. Kami mengalami pertolongan daripada Tuhan, kami mengalami jawaban daripada Tuhan. Tuhan menyatakan anugerah dan kasih-Mu. Penghiburan bagi kami di tengah kesulitan adalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu tidak melampaui kekuatan kami. Itu artinya setiap kami pasti dapat melewatinya. Bukan karena kami kuat dan gagah, tapi semua karena anugerah yang daripada Tuhan.
Demikian pula di tengah pergumulan yang kami alami, kami dapat melihat penyertaan Tuhan yang sempurna, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, tapi juga boleh melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan cakap untuk menghadapi segala perkara dan terus berkemenangan di dalam Tuhan yang memberikan kemenangan dalam kehidupan setiap kami. Berdoa juga pagi hari ini, kalau di antara kami ada yang mengalami masalah dengan kesehatan, kami ada yang sakit, ada yang mengalami lemah tubuh, Tuhan kami berdoa pagi hari ini, mungkin sakit karena COVID-19 ataupun yang lainnya, dimanapun mereka berada, Tuhan melawat, Tuhan menjamah dan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan menguatkan mereka, memulihkan mereka, dan menyembuhkan setiap mereka, sehingga mereka boleh menerima kesehatan dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mereka sembuh total, pulih total dengan kuasa daripada Tuhan. Kami memperkatakan dalam nama Yesus, Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami yang mengalami sakit, sehingga apapun sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh mereka boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan yang baik. Tuhan, kami juga berdoa pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang mengikuti doa pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati kehidupan saudara sekalian, Tuhan memberkati kesehatan saudara, Tuhan memberkati usaha pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, dan lain sebagainya. Karena semua mengalami kebaikan anugerah daripada Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kita. Berdoa juga Tuhan, kalau selesai doa pagi ini kami akan melanjutkan kembali seluruh aktivitas kehidupan kami. Kami bermohon kepadamu Tuhan, Tuhan kiranya tetap menyertai dan menuntun langkah hidup kami. Kami terus berjalan pada kehendak-Mu, pada rencana-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengalami tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan. Engkau Gembala Agung kami, menuntun langkah hidup kami, sehingga kami tidak tersesat, kami tidak salah langkah, tapi kami berjalan pada jalan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, mari arahkan hidupmu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai, dan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati saudara sekalian.